Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di podcast Kedai 51 ya. Kami kali ini akan membahas kelanjutan dari situasi yang sedang berkembang di negeri ini. Salah satunya adalah soal MBG. Bukan soal MBG itu syukur udah dikasih makan, terima kasih. Bukan. Justru kita berpikir jauh lebih luas ya. Bagaimana agar program-program populis yang menyentuh rakyat banyak ini jangan sampai ditunggangi ya. Ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang terselubung ya, tapi menjadi ruang markup duit, bikin kaya sekelompok orang. Nah, inilah yang harus kita bahas ya, supaya kebiasaan kita untuk memanfaatkan situasi kebijakan yang populis, tapi sebenarnya kita sedang maling gitu ya, menggerogoti kekayaan negara. Ini yang paling kita sesalkan, dan inilah yang mudah-mudahan bisa dijadikan catatan buat mereka atau siapapun juga melihat MBG ini. Jangan lihat dia sebagai ngasih makan anak sekolah itu sudah harus cukup. Ya, persoalan mendasar sebenarnya juga harus kita evaluasi ya. Misalnya hal yang mendasar itu bagaimana satu program itu lahir dari sebuah gagasan dan kemudian diwujudkan di dalam visi misi, dan kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Menurut saya itu harus juga terkonsep secara lebih komprehensif ya, baik yang berupa kajian, baik itu berupa pilot project, dan kemudian bagaimana mekanisme untuk scale up dari program-program yang sudah sukses. Menurut saya itu juga harus menjadi bahan evaluasi dari pemerintahan ini gitu loh ya. Jadi jangan juga dibiasakan bahwa praktek-praktek yang ada misalnya di dalam organisasi atau lembaga militer atau kepolisian, di mana komando itu menjadi satu rangkaian atau jimat yang sangat efektif untuk melaksanakan program-program yang besar dalam waktu seketika. Ini kan berbeda ya praktek-praktek di dunia militer dengan apa yang ada di dunia sipil gitu loh. Menurut saya kajian-kajian itu harus lebih dihargai. Bukan kita tidak ingin itu lebih cepat, ya ingin cepat, tapi kan harus terukur. Kalau cepat akhirnya terjadi kebocoran seperti kemarin MBG, 3 orang yang sangat terhormat dan berpangkat itu akhirnya berurusan dengan hukum, kan mencelakakan juga pada akhirnya. Kalau saya berpikir sederhana, waktu belum ada MBG, apakah rakyat ini bodoh anak sekolah itu? Banyak juga yang sudah. Saya dulu nggak ada korban dari MBG itu segala macam sekolah saya. Lulus masuk UI juga dapat beasiswa sampai selesai saya kuliah dulu, nggak ada masalah, bisa bekerja di sana. Nggak ada relasinya itu menurut saya itu. Ini cuman ada itikat untuk membuat program supaya mendengar politik. Ya, saya lihat di Korea sendiri nggak usah di MBG kan. Karyawan sebuah perusahaan besar kayak SBS di sana, saya makan di sana. Itu ada daftar menu, ada jenis kalori, apa asupan segala macam. Dibuat. Jadi setiap kita makan porsi A harganya sekian, itu ada nilai gizinya. Jadi udah ada kok, udah nggak ada masalah kok. Yang jadi masalah lagi berpikir saya ketika MBG ini di launch ya, betul kata Anda. Bagaimana persiapan secara apa? Tapi yang saya lihat ini adalah kepiawaian sebuah otak manusia untuk mendesain pola mengambil duit banyak ya, dengan cara membuat kebijakan yang seakan-akan populis ya. Tapi sebenarnya di dalamnya banyak ruang-ruang gelap yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan. Bahkan ada yang menghitung kalau MBG ini dilaksanakan ya sampai tahun 2029 ya, ini akan bisa mencakup banyak konstituen ya, yang suatu waktu bisa dimanfaatkan untuk Pilpres 2029. Nah, ini kan satu kecerdasan yang salah tempat ya. Padahal dalam pengelolaannya banyak kita lihat korban anak-anak sekolah. Kemarin di Bandung Barat kan keracunan segala macam. Kalau kita lihat itu apa, cerdas tapi jahat. Ngerti? Pura-pura membuat sesuatu yang bagus, tapi prakteknya ada yang mau dicuri dari situ. Nah, itu yang kita nggak setuju. Ya, sistem pemilu yang mengandalkan populisme pada akhirnya kan juga harus menjadi satu
kajian dan evaluasi kita untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas di dalam tugas dan wewenang mereka ketika mereka menjabat. Menurut saya itu penting ya. Kalau populisme akhirnya lebih mengandalkan kepada massa, di mana massa itu kalau kita lihat secara jernih kan belum tentu juga mewakili orang-orang yang punya kapasitas intelektual, kemampuan akademis, dan juga kepentingan yang lebih besar. Karena itu perlu kita evaluasi juga bagaimana sistem pemilu yang bisa menghasilkan pemimpin yang lebih ideal gitu loh. Pada akhirnya kan populisme menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kalau kita kaji kan secara misalnya kapasitas, kemudian masa lalu dia ketika menapaki sebagai portofolio dan lain-lain, itu kan masih banyak hal-hal yang bisa kita perdebatkan. Berbeda dengan dulu ketika misalnya saya juga hidup di zaman Pak Harto ya. Pak Harto kan menyeleksi menteri-menterinya itu melalui suatu proses yang panjang, pemantauan yang panjang, dan juga orang-orangnya relatif lebih teruji gitu loh. Maksud saya kita harus berpikir ulang juga gitu loh ya tentang hal-hal yang seperti ya, itu. Kalau kita bicara pilpres sama pemilu, saya malah melihat masalahnya jika adalah sistem dari proses pemilihan itu untuk presiden itu adalah ada di tangan partai, ya kan? Partai ini siapa yang punya? Kalau partai sudah dikooptasi oleh oligarki, sistemnya mengandalkan partai, berarti siapapun presidennya bergantung kepada partai. Partai bergantung kepada oligarki, ketua-ketua partai. Nah, ketua-ketua partai inilah yang harus kita berikan apresiasi mana yang terbaik untuk rakyat. Karena partai itu pada prinsipnya kan partai politik itu adalah memberikan edukasi berpolitik ya bagi bangsa dan negara. Artinya rakyatnya, anggotanya, kader-kadernya harus bisa mengajari orang untuk berpolitik yang benar. Tapi prakteknya kita kan tidak terjadi seperti itu. Ya kan, lebih banyak partai adalah menjadi instrumen untuk orang bisa mendapatkan kekuasaan di saat pemilu 5 tahun sekali. Nah, sementara rakyat pada 5 tahun sekali itu hanya dijadikan alat untuk memenuhi standar demokrasi, untuk memenuhi kuota supaya yang paling banyak terpilih dia yang berhak untuk menjadi presiden, pemilihan di suara dia kan. Nah, ini yang mesti dibenarin. Karena kalau tidak begitu, aku rasa susah kita untuk menghadapi 2029. Karena yang itu juga yang akan muncul kan. Siapa yang muncul di negara ini sebagai presiden? Kalau bukan punya trust dengan kedekatan ayahnya, punya duit yang banyak, punya partai, kemudian kompetensi dan kapasitas individunya tidak menjadi kurang. Itu dulu yang paling terpenuhi. Supaya pada saat pemilihan dia mampu mengikuti aturan main. Nah, sistem aturan main inilah yang harus kita evaluasi agar tidak memberikan ruang hanya kepada orang tertentu saja. Ini bagaimana cara merubahnya? Itu fundamental kan, harus diadakan restrukturisasi sistem pemilihan umum. Ya, sebenarnya sih saya melihat ada kesadaran ya bahwa ada sesuatu yang keliru di dalam sistem kontestasi kita yang secara terbuka one man one vote itu pada akhirnya juga kan ada implikasi yang terkaitan dengan cost yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat ketika dia ingin memenangkan kompetisi yang berkaitan dengan apakah pilkada, pilkota ya, dan bahkan kepala desa sekarang juga ya. Menurut saya hal-hal yang seperti itu kan juga harus menjadi satu bahan perenungan. Apakah akan menghasilkan pemimpin yang punya goodwill terhadap pembangunan masyarakat, atau hanya akan melahirkan satu demagog yang lebih mementingkan kepentingan pribadi kelompok dan patron-patron yang mendukung dia. Menurut saya kita harus kembali merenung untuk memikirkan seperti apa sistem pemilu yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang
dalam konteks ini sesuai dengan luasnya negara kita, beragamnya etnis, dan juga yang dapat mendukung perilaku-perilaku yang lebih memiliki value untuk pengembangan ke depan. Sebenarnya gampang menurut saya kalau mau kita efisiensi, karena kita era digital. Sekolah kita punya namanya daring kan, sekolah dari rumah. Kenapa nggak pemilu kita ubah menjadi pemilu lewat online? Online misalnya. Kan biaya besar. Tapi sebagai syarat untuk sebelum online, para calon kandidat-kandidat itu kita suruh dia belusukan sebelumnya. Misalkan 1 tahun lagi sebelum kita akan arahkan siapa nanti akan menjadi calon sesuai dengan syarat konstitusional, mereka pergi ke daerah kan dengan partainya kan diusung di daerah sehingga mereka berkomunikasi dengan rakyat kalau konstitusi mereka kan bisa kan. Nah, itu nggak perlu online, mereka belusukan ya siapa calon, karena kita udah lihat banyak calon ini yang mungkin ada calon baru lagi. Nah, syarat untuk mencalonkan juga dari partai harus dimudahkan, tidak hanya partai tertentu saja. Kalau tidak, yang independen pun diberikan kesempatan. Ini kan tidak ada calon independen yang muncul kan, hanya calon dari partai. Ya, jadi itu kan bukan kesalahan partainya dong. Ya, di sistem itu diubah, karena diatur lah, kan bisa di amandemen, kemudian dilihat pasal-pasalnya, kemudian ada kesempatan buat calon. Kalau untuk kepala daerah kan sudah ada. Untuk presiden. Nah, nanti pada pemilihannya baru dilakukan dengan cara online, efisiensi biaya dan sebagainya kan. Jadi udah mudah, orang udah dikenalkan calonnya, nah tinggal dia menunjuk siapa, tinggal jalan itu saja. Nggak perlu ada lagi TPS. Saya melihatnya barangkali ada satu proteksi yang dilakukan oleh elit-elit dan juga mungkin didukung oleh oligarki, bahwa mereka menginginkan yang terpilih itu adalah orang-orang yang ingin mereka tentukan sesuai dengan kepentingan dan juga kemauan mereka untuk melindungi kepentingan bisnis mereka, kan begitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan pada akhirnya kan belum tentu menghasilkan satu pemimpin yang betul-betul extraordinary, out of the box ya di dalam kepemimpinannya, begitu kan. Pada akhirnya kan karena didukung oleh sistemnya, harus didukung oleh kapitalisasi yang sangat besar untuk bisa melakukan sosialisasi dan juga mendatangkan simpati dari masyarakat. Pada akhirnya kan kosnya gede. Nah, kosnya gede itu kan tidak ditanggung semuanya oleh pemerintah ya. Nah, tetapi membutuhkan dukungan-dukungan dari para konglomerat, investor dan lain-lain. Itu pada akhirnya kan ketergantungan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang membackup mereka kan pada akhirnya juga akan menjadi sangat mengganggu. Kita kan tidak menjadikan presidential election itu sebagai transactional presidential election. Oke. Satu, kedua, presidential election itu adalah berbasis pada kepentingan rakyat dan tuntutan rakyat. Rakyatlah yang paling berkuasa dan rakyatlah yang harus menjadi pihak yang paling dilayani ketika seorang presiden terpilih. Kan? Ini kan sudah begitulah bahasa konstitusinya, bahasa bernegaranya. Tapi kenapa kita tidak memperjuangkan itu sehingga menjadikan rakyat itu tidak hanya hadir pada saat pemilu 5 tahun sekali, dikasih duit, diamplopin, habis itu ditinggalin. Nah, ini sama aja pembodohan terhadap pemilih. Nah, maka saya katakan tadi, kalau bangsa ini tidak memberikan edukasi kepada publik, berpolitik yang benar, berpolitik yang lurus, dan memang sesuai dengan konstitusi, kita nggak akan menjadi apa-apa sampai kapan juga. Pemilu itu akan menjadi sebuah hajatan besar ya, di mana kita tiap 5 tahun sekali bagi-bagi duit ya, nasi bungkus segala macam. Sangat memalukan buat saya, negeri dengan 220 jiwa hanya menjadi tempat hura-hura 5 tahun sekali ya. Tapi habis itu mereka mengeluh, menderita, demo lagi, demo sana, diolah lagi, balik lagi. Nah, ini yang saya kira ada kebijakan penyanyian terhadap nasib rakyat ya. Dan ini sangat merupakan kejahatan bernegara menurut saya dari pengambil keputusan. Membiarkan rakyat yang begitu banyak yang menjadi tulang punggung bangsa ini dibodoh-bodohin terus kan. Karena itu jangan jadi orang bodoh. Nah, caranya
pendidikan. Menurut saya itu satu kunci penting untuk bisa menghasilkan masyarakat yang melek atau punya literasi terhadap Pendidikan, politik menterinya dan maling bangsa. kemarin maksud Pak. Loh, bagaimana kita mau menjadikan bangsa ini bagus? Apa yang mau dicontoh sekarang? Kita perlu role model ya. Peran. Makanya kata ada teman saya orang bilang, Pak Prabowo pernah bilang, ikan itu busuk dari kepalanya. Katanya. Nah kalau di kepalanya nggak bagus, rusak ke bawahnya. Nah kita sekarang memerlukan sosok yang bisa dijadikan panutan ya di semua lini kehidupan masyarakat berbangsa. Nah, siapa menurut Anda orang yang paling bisa kita andalkan untuk 2029 nanti sehingga sistem yang kita anggap belepotan ya, mau MBG kayak mau Koperasi Merah Putih kayak mau bikin Universitas Republik Indonesia segala macam itu bisa benar-benar menjadi sesuatu yang memang diharapkan oleh publik ya. Bukan harapan orang per orang karena pengen ambisinya bisa dilihat. Ya, pada akhirnya kan begini ya, sistem politiknya itu menghasilkan pemimpin yang juga pada akhirnya memikirkan bagaimana kelangsungan dari pemerintahannya. Dan bagaimana pada akhirnya dia juga memikirkan bagaimana supaya kontestasi pada periode selanjutnya itu mereka juga punya kans yang lebih besar. Kan itu akhirnya kan akibat dari populisme yang menjadi satu patron di dalam sistem pemilu kita. Nah, pada akhirnya kan itu melahirkan orang-orang yang hanya berpikir sebagai pemerintah, bukan negarawan, Ya, yang lebih memikirkan bagaimana bangsa ini 100-200 tahun ke depan, begitu ya, dengan meletakkan satu fondasi yang kuat di dalam infrastruktur politiknya, baik itu partai politik maupun kelembagaan-kelembagaan lain yang bisa mendukung untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Oke, kita back to basics tadi. Kita bicara MBG dan prosesnya, bukan MBG yang kita bahaskan, tapi kebijakan ya yang bersifat populis dan mulia ini ternyata hanya menjadi bancaan ya kelompok orang yang cerdas dalam tanda petik ya, cerdas ngakal-ngakalin ya, sehingga kita udah dapat bukti konkret dari Dadan Indana itu kan, bagaimana mereka ngakalin dengan membuat itu kan sudah jadi bukti otentik itu kan sampai dia ditangkap kan. Kok kedepannya masih mau kita bela-belain lagi? Ini siapa yang belain bang? Ya artinya kan ada usaha untuk presiden untuk mempertahankan MBG kan. Kalau sudah caranya ini ruang geraknya mudah dikakal-akali kan, berarti ini kan lemah kebijakannya kan. Ya kalau Penuh misalnya syarat dengan ruang-ruang gelap untuk terjadinya korupsi. Ya, kalau misalnya sistemnya ada yang salah kan masih bisa ada jalan untuk diperbaiki dong. Buktinya dengan hadirnya Sudaryono sebagai kepala MBG yang baru kan dia melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat struktural di dalam itunya. Masa kita nggak beli kesempatan Nggak juga? masalah. Kasih waktu 3 bulan. 3 bulan nggak beres, gitu dong. Jadi ada time limitnya ya supaya orang bekerja by progress ya, ada kinerja yang bisa terukur gitu kan. Ini sih kan nggak ada saya kira. Kiranya nggak tahu sekarang. Si Dadan ini Hanasunya di mana di penjara? Bener nggak dia dipenjarain? Jangan-jangan dia di mana kita nggak tahu kan. Bagaimana proses hukumnya kan? Berapa tahun dia di nggak ada kan? Belum ada kan? Di sidang dia kan? Juga wakil-wakilnya. Padahal kelakuannya sudah warah banget gitu ya. Nah, kita lihat juga sekarang keputusan bahkan ada pejabat yang dulu terlibat masalah korupsi waktu dengan siapa ini? Edi Tanzil ya. Yang saya lupa namanya, tapi itu sudah dibebaskan karena diturunkan 10 tahun tuntutan hakim, dia hanya menikmati 1,5 tahun penjara. Ya, artinya ada merit system di dalam yang bisa mengurangi pejabat-pejabat kita yang punya kewenangan untuk pada akhirnya meringankan kasus-kasus yang terkait dengan korupsi. Ya, artinya kan korupsi tidak menjadi extraordinary crime lagi. Itu. Karena orang sudah merasa bisa dikurangi nanti kan. Bisa dikurangi, bisa cincai lah dengan mungkin dengan penuntut umum, bisa dengan hakim. Itu kan persoalan-persoalan yang sangat krusial di negara ini. Jadi akhirnya kita sampai pada kata kunci untuk menjadi bangsa besar, bangsa berkualitas ya.
penegakan hukum yang transparan, adil adalah mutlak ya, harus dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah Indonesia bisa menciptakan kondisi seperti itu? Kita pulang kembalikan kepada Pak Prabowo dan tim di pemerintahan sekarang. Kemudian para cendekiawan di universitas atau kampus-kampus agar apa yang kita harapkan setelah 81 tahun Indonesia merdeka ini bisa wujudkan. Kalau tidak, saya khawatir apa yang kita katakan 2030 Indonesia akan lenyap ya. Jangan-jangan bisa terjadi. Jangan sampai terjadi. Itu yang kita hindarkan. Kita doakan Indonesia tetap bangkit, merah putih tetap berkibar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mulia dari podcast Kedai 51 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.